Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina Muhammad sahibir risalati wan nubuwat wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal kamalat, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على خير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, para orang tua, para asatidz, para hujjaj, para pengurus DKM Masjid Al-Amanah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, setelah kita melakukan daripada fardu ain kita secara berjamaah, kita duduk bersama bersilaturrahim, bertatap muka dalam rangka talabul ilmi. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang telah kita pelajari dan yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita berada pada tanggal 6 Muharram 1447 Hijriah, yang mana Muharram ini merupakan bulan yang dimuliakan Allah ta'ala, sesuai dengan apa yang telah Allah firmankan kepada kita di dalam Al-Quran. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Bahwasanya bilangan bulan dalam satu tahun itu di sisi Allah Ta'ala berjumlah 12. Di dalam Al-Quran, pada hari diciptakannya langit dan bumi, 4 diantaranya itu mulia, 3 berurutan, 1 misah sendiri. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 adalah bulan Rajab. Ini dikatakan arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang mana Allah memberikan keberkahan kepada kita umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di bulan-bulan ini Allah haramkan terjadi peperangan pada saat itu antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Untuk memuliakan bulan ini, dan kita sebagai umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mestinya jangan lengah terhadap kemuliaan yang Allah telah persiapkan buat kita. Bagaimana Muharram ini dijadikan sebagai bulan pertama dalam rentetan bulan-bulan Hijriyah, dan bagaimana Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an
itu menjadikan Muharram ketika pergantian tahun sebagai apa? Tonggak pergantian tahun Hijriyah, tahun baru Islam yang dimulai dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah menuju kota Yathrib yang kemudian berganti nama menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, yaitu Sayyiduna Umar bin Al-Khattab yang mencanangkan tahun baru Islam. Dan kita sebagai umat muslimin harus memiliki kebanggaan terhadap tahun baru Islam dan jadikan sebagai tonggak tajdidun niyah wa tajdidul iman wal himmah, memperbaharui niat, memperbaharui semangat dan juga keimanan kita di dalam beragama. Dan juga kita persiapkan sebagaimana resolusi duniawi. Kalau lagi tahun baru Masehi, kita itu sering bikin tuh resolusi 1 tahun ke depan. Oh, kalau punya cicilan kalau bisa lunas tahun ini. Kalau punya angan-angan pengen jalan-jalan ke satu tempat, kalau bisa tahun ini saya pengen ini, saya pengen bangun ini, saya mulai ini dan lain sebagainya. Duniawinya kita pikirin, tapi jangan lupa dengan urusan ukhrawi kita. Bagaimana hubungan kita kepada Allah dan bagaimana hubungan kita antar manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ada begitu banyak kemuliaan yang Allah letakkan di bulan Muharram ini. Terutama ada satu hari di mana Allah memberikan kemuliaan kepada kita, yaitu pada hari Al-Ashir min Syahri Muharram, hari ke-10 daripada bulan Muharram yang kita kenal dengan Yaumu Ashura, yaitu hari ke-10 daripada bulan ini. Di dalam kitab Irsyadul Ibad, Al-Syekh Zainuddin Ibni Abdul Aziz Al-Maribari Al-Syafi'i, salah seorang ulama Syafi'iyah dari negeri Gujarat, India, Malibar, daerah India. Beliau mengarang kitab, yaitu kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Ini banyak kitab ini diajarkan oleh guru-guru kita di Jakarta khususnya. Di dalam kitab itu ada satu bab fadlu Ashura, keutamaan hari Ashura, hari ke-10, yaitu ketika Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, in kunta shaiman ba'da syahri Ramadan fasumil Muharram. Kalau kita terbiasa puasa selain atau setelah kewajiban puasa Ramadan, maka puasailah bulan Muharram. Kenapa? Fihi fa innahu syahrullah, karena Muharram itu bulannya Allah. Fihi yauma taballahu ala qaumin wa yatubu ala akharin, yang mana di bulan Muharram ini banyak Allah menerima taubat-taubat daripada kaum-kaum yang diciptakan Allah Ta'ala. Dan Allah menerima taubat-taubat daripada orang-orang yang berdosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu banyak peristiwa yang terjadi di bulan Muharram ini. Kalau kita kembali dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Syekh Abu Laith As-Samarqandi, beliau mengumpulkan tuh kisah-kisah yang terjadi, yang dikatakan wa qala ba'duhum li anna Allah Ta'ala akrama fihi 'ashratan minal anbiya bi 10 karamat. Allah memuliakan 10 nabi dengan 10 karamah pada bulan Muharram ini. Taballahu ala Adama yauma Ashura, pada hari Ashura Allah nerima pertaubatannya Sayyidina Adam alaihi salam ketika memakan buah khuldi, kemudian dikeluarkan Allah Ta'ala dari surganya, diturunkan di atas muka bumi ini. Dalam riwayat kalau Nabi Adam diturunkannya di Sri Lanka,
Kalau Siti Hawa istri beliau diturunkannya di kota Jeddah, Saudi Arabia. Jauh jaraknya. Bayangkan zaman itu belum ada orang, cuman berdua doang. Kalau binatang mungkin udah ada. Sri Lanka itu dekat India, dekat Maladewa. Jeddah di Saudi Arabia. Kalau sekarang enak pakai pesawat, timbang beli tiket terbang, ada guide-nya lagi, ada orang banyak. Zaman itu belum ada kendaraan, orang cuma 2 di atas muka bumi ini. Tapi dituntun sama Allah, kemudian Sayyiduna Adam bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian ada doa lagi yang dibaca, istighfarnya Sayyidina Adam, dikatakan bertahun-tahun Sayyidina Adam alaihi salam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterima taubatnya kapan? Pada hari Asyura dengan dipertemukan kepada Siti Hawa di Jabal Rahmah. Di hari Asyura juga dikatakan wa rafa'allahu ta'ala Idrisa makanan 'aliyan fi yaumi Asyura. Allah mengangkat Sayyidina Idris, nabi yang kedua yang mesti kita apal tuh, Adam Idris. Allah angkat ke tempat yang mulia pada hari Asyura. Kemudian wastawat safinatu Nuh 'alal judi yaum Asyura. Itu bagaimana karamnya kapal Sayyidina Nuh alaihi salam di Bukit Al-Judi, dalam riwayat dibilang di Ararat, Turki, yang mana pada saat itu banjir luar biasa. Air bukan hanya keluar dari atas tapi keluar dari bawah. Bukan hanya hujan yang turun tapi air keluar dari dalam tanah. Semua orang yang tidak ikut kapal Sayyidina Nuh tewas, termasuk anaknya beliau yang bernama Kan'an. Ketika Nabi Nuh mengajak, ya bunayya rkam ma'ana, anakku sini naik kapal bersama kami. Terus kata Kan'an, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', saya mau naik gunung aja yang bakal menyelamatkan aku dari air. Kata Sayyiduna Nuh, la 'asimal yauma, enggak ada yang selamat sekarang nih. Kan'an, naik buruan. Enggak mau. Akhirnya banjir itu menenggelamkan daripada Kan'an. Sedih Sayyiduna Nuh. Kemudian Allah memberikan hiburan. Kata Allah kepada Sayyiduna Nuh, innahu amalun ghairu saleh, anakmu itu bukan amal soleh, karena enggak mau beriman kepada bapaknya yang adalah seorang nabi dan rasul. Itu kapal bahasa kita berhenti di dermaga yang ada di Bukit Al-Judi. Itu kapan? Yauma Asyura. Wa wulida Ibrahim alaihi salam fi yaumi Asyura. Wattakhadahu khalilan wa anjahu minan nar kadzalika. Nabi Ibrahim dilahirkan di hari Asyura, kemudian dijadikan nabi di hari Asyura, diselamatkan dari api yang berkobar karena dihukum oleh Raja Namrud pada saat itu, juga diselamatkan. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kapan? Pada hari Asyura. Dan masih banyak lagi yang mesti kita syukuri, dan juga banyak juga kejadian-kejadian penting yang terjadi pada hari Asyura. Terutama kita umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada kesunahan yang disunnahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita disunnahkan mempuasai hari Asyura, yang insya Allah tahun ini pada hari Ahad besok. Landasannya apa? Dari Sayyidina
Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Mana hadis ini diriwayatkan dalam kitab Al-Bukhari juga kitab Sahih Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinata, tiba di kota Madinah. Ketika hijrah nyampe di kota Madinah, fawajadal yahuda siyama yaumi Asyura, nemuin orang Yahudi lagi pada puasa di hari Asyura. Nih Nabi ketika nyampe di kota Madinah ketemu sama orang-orang Yahudi pada ngapain? Pada puasa. Yang mana hari itu adalah hari Asyura. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi nanya nih sama mereka. Apa pertanyaannya? Ma hadzal yaumul ladzi tasumunahu, kata Nabi kepada mereka, emang ini hari apaan sehingga kalian pada puasa? Landasannya apa kalian pada puasa orang Yahudi? Kalau timbul pertanyaan, emang Ustaz umat-umat terdahulu pada puasa juga? Pada puasa, karena puasa itu ibadah orang-orang dulu. Kita aja diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Selanjutnya apa? Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Berarti sejak zaman dahulu udah ada puasa. Dan itu syariat dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita itu diwajibkan puasa setelah diwajibkan sholat 2 tahun setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Al-Madinah. Pada tahun kedua Hijriyah baru diwajibkan puasa Ramadan. Tapi puasa itu ibadah orang dulu. Sekarang kita ada nih orang yang amalannya kayak puasa, cuman bukan puasa karena kagak niat untuk diet, namanya intermittent fasting. Puasa jeda waktunya itu luar biasa. Ada yang puasa 12 jam cuman memang kagak niat. Gak boleh makan, gak boleh minum kecuali air putih doang. Tapi gak puasa, bukan ibadah tuh. Cuman menjalankan intermittent fasting, IF tuh, buat ngurusin badan. Karena dianggap puasa itu menyehatkan, padahal sejak zaman dahulu Rasulullah mengatakan sumu tasihhu, puasalah kalian maka akan sehat. Nah ini dikatakan di sini, emang hari apaan yang kalian puasain? Pasti ada kejadian nih. Faqalu, kemudian orang Yahudi itu menjawab, hadza yaumun azim, ini hari yang sangat agung, kata orang-orang Yahudi. Anjallahu fihi Musa wa qaumah, ini hari, kata orang Yahudi, Allah selamatkan Nabi Musa dan para pengikutnya. Wa aghraqa fir'auna wa qaumah, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Kapan? Asyura, yaitu ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, tiba di tepian Laut Merah atas izin Allah dengan tongkat yang dimiliki oleh Nabi Musa, dijadikan mukjizat Allah Ta'ala, dihentakkan itu di bibir pantai. Seketika itu laut terbuka seperti jalan. Itu tongkat berapa kali dipakai tuh? Pertama dipakai awalnya ketika ditanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa, itu yang di tangan kanan kamu itu apa? Itu buat bawa barangnya, buat giring kambing-kambingnya, dan buat gebuk pohonan, yang mana pohonan itu daunnya bakal kasih makan kambing. Kemudian tuh tongkat dipakai lagi buat ngapain? Ketika berjalan dengan 12 suku daripada Bani Israel, itu buat ngetok batu. Fan fajarat min hutnata asyrata aina,
Itu yang mana batu itu ketika dipukul oleh Nabi Musa keluar 12 mata air. Qad alima kullu unasin masyrabahum, itu setiap kaum udah tahu di mana tempat minumnya itu. Setelah yang dipukul oleh Nabi Musa. Kemudian tuh tongkat juga dipakai buat ngelawan 72 tukang sihirnya Fir'aun. Sehingga ketika kalah itu tukang sihir sebanyak 72 orang, dalam kitab Tafsir Munir Syekh Nawawi Banten, 72 jumlah tukang sihirnya kalah dengan tongkatnya Nabi Musa yang menjelma sebagaimana ular yang sangat besar, memakan tongkat dan tali punya tukang sihir yang menjadi ular juga, dimakanin tuh. Sehingga tukang sihir yang jumlahnya 72 itu pada sujud kepada Nabi Musa, pelampiasan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada beriman tukang sihirnya Firaun. Tongkat lagi tuh. Kemudian tongkat itu juga yang dipakai buat membuat jalan di Laut Merah. Kemudian nyebrang Sayyidina Musa diikutin oleh Firaun dan bala tentaranya. Ketika Firaun sudah berada di tengah-tengah laut itu, kemudian diperintahkan untuk ngetok lagi tuh bibir pantai sebelah sana. Seketika itulah air kembali menyatu dan menenggelamkan Firaun dan bala tentaranya. Orang Yahudi itu menghormati hari itu, maka dengan puasa dia, karena diselamatkan nabi mereka, Nabi Musa, dan juga ditenggelamkannya Firaun laknatullah alaih dan bala tentaranya. Sampai gini hari masih ada no jasadnya Firaun. Kalau mau ngeliatin, cuman jangan baca Fatihah. Ini kadang-kadang kita jamaah tur ke Kairo, kemudian masuk ke museum Kairo, di situ tuh ditaruh jasadnya Firaun yang tenggelam, masih disisain sama Allah Ta'ala, biar dijadikan pelajaran buat kita. Nih lo model orang yang nentang Allah dan ngaku Tuhan. Dia kan ngaku Tuhan, cuman nggak les berenang, makanya tenggelam dia. Maunya kan jadi kan ngaku Tuhan, panggil aja tukang les berenang, di belajar berenang, kagak tenggelam tuh dia. Sedangkan Nabi Musa yang ketika kecil dihanyutkan oleh ibundanya dan ayahandanya, tidak memiliki kekuatan, tapi Allah jaga tidak tenggelam, itu yang dihanyutkan melalui tabut, sebuah kotak kecil, sehingga tiba di belakang istananya Firaun, kemudian dirawat sama Firaun. Nabi Musa nggak punya kekuatan, dihanyutkan, selamat. Firaun ngaku Tuhan, berenang, mati, tenggelam. Orang Yahudi mempuasai hari itu, kemudian mengatakan fasamahu Musa syukran. Nabi Musa mempuasai hari itu karena bersyukur kepada Allah. Fanahnu nasumuhu, dan kami mempuasai hari tersebut. Karena Nabi Musa puasa, kita ikut puasa, kata orang Yahudi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengatakan apa? Nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kami yang lebih berhak, yang lebih utama untuk bersyukur kepada Allah ketika diselamatkannya Nabi Musa daripada kalian. Kemudian fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara ashabahu bisiyamihi. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempuasai hari itu dan memerintahkan sahabatnya untuk mempuasainya. Al-amru huna lin nadbi, kalau dalam qawaid al-usuliyah itu ada perintah tapi sunnah. Termasuk ini perintah puasa, cuman hukumnya apa? Sunnah. Kenapa? Karena memang tidak ada puasa kecuali puasa yang wajib itu puasa Ramadan sama puasa al-mandzur yang dinazarkan atau puasa yang diqodokkan. Jadi setelah itu nggak ada puasa lagi yang wajib. Ramadan sebulan, kedua puasa sunnah yang diniatkan diikat dengan nazar, yang ketiga puasa untuk mengganti puasa Ramadan yang ditinggalkan. Cuman 3 itu doang tuh. Selain itu puasa ya sunnah. Kenapa kita dianjurkan puasa Asyura? Kata baginda Rasul, an Abi Qatadah su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Asyura. Sayyidina Rasul ditanya sama sahabat
tentang fadilah, apa sih keutamaan hari Asyura, puasanya itu. Faqala yukaffiru sanatal madiyah, menggugurkan dosa setahun yang lalu. Ibadah nahan makan, nahan minum, tidak berhubungan dari beduk subuh sampai beduk maghrib, nggak lebih dari 14 jam doang. Sekarang subuh jam 4 lewat jam 4, jam 5 kurang seperempat, jam 4.42. Maghribnya itu jam 17.52, nggak sampai 14 jam, nggak sampai 14 jam ya Allah. Tapi ganjarannya dari Allah itu diampuni dosanya 1 tahun yang lalu. Masa iya kita nggak bisa untuk meraih keberkahan dan juga kemuliaan itu? Hari Ahad besok, Ustadz kita capek kerja, hari Ahad kan libur. Kemarin Ramadan kerja, puasa juga alhamdulillah. Cuman kalau kagak mau dari awalnya, Romannya mau ogah aja. Tapi insya Allah nih orang kita semuanya pada mempuasainya. Kenapa? Kemuliaan yang sangat luar biasa, dan pada hari itu juga hari yang mulia. Dan juga kita disunnahkan oleh Allah Ta'ala untuk berbagi antar saudara kita yang belum seberuntung kita, terutama anak-anak yatim kita. Ana wa kafil yatim fil jannati kahataini atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul, aku bersama orang-orang yang ngurusin anak yatim itu nanti dekatnya seperti jari tengah dengan jari telunjuk di surganya Allah Ta'ala. Kalau anak sekarang bilang hangout, kita bisa kongkok bareng Nabi di surga lantaran kita sering dan demen ngurusin anak yatim, usapin palanya, girangin anak yatimnya. Makanya orang kita bilang hari tanggal 10 Muharram itu lebaran anak yatim. Undangan mereka banyak, seharian itu bisa 10. Kalah kiai tarikannya sama dia. Tapi tanggal 10 doang, ya, dipanggil di sini, di yayasan ini, kemudian di masjid ini, di musola ini, di majelis talim ini, atau ada yang orang kaya ngumpul atau dikeliling deh tuh, girangin anak yatim dan kasih yang manfaat buat dia. Ada yang ngasih duit, ada yang ngasih peralatan sekolah, ada yang ngasih seragam sekolah, ada yang ngasih sepatu dan lain sebagainya. Girangin karena mereka adalah anak-anak pilihannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nggak gampang ngurusin anak yatim. Ganjarannya surga dari Allah Taala. Ya, yang nipu atas nama anak yatim aja banyak. Bikin proposal santunan anak yatim, duitnya kagak datang ke anak yatim, kagak disampaikan ke anak yatim, dibawa sama dia. Maling kalau udah kalap kagak ngelihat ini haram ini halal, maling duit siapa juga. Jangankan yang itu, justru yang double itu nyolong duit yang landasannya agama. Artinya apa? Dana umat dipakai sama dia. Nyolong di masjid yang mungkinan banyak dosanya. Dia nyolong dosa, duit yang dicolong bukan duit pribadi, duit siapa? Duit jamaah. Tempatnya di mana? Di masjid. Pakai sembayang dulu lagi. Romannya maling sekarang punya wiridan begitu. Romannya sembayang dulu dah, biar nggak dicurigain sama jamaah yang lain. Sembayang dulu. Pakai sembayang tahiyatul masjid. Kita nggak tahu niatnya bagaimana dah. Sembayang 2 rakaat dulu. Bisa pura-pura kamar mandi, orang udah pada sepi, dia hantam dah tuh kotak amal. La haula wala quwata illa billah. Ya. Dan yang terakhir dikatakan man wassa'a, kata baginda Rasul, riwayat Al-Imam At-Tabrani dan juga Al-Imam Al-Baihaqi, Sayyidina Abi Sa'ad meriwayatkan, man wassa'a ala iyalihi yawma Asyura, siapa orang yang meluaskan rezekinya kepada keluarganya pada hari Asyura, wassa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha, maka Allah akan luaskan rezekinya selama 1 tahun penuh. Artinya kita
kewajiban kita nih ngasih nafkah sama istri kita sama anak kita. Udah wajib itu buat mengcover semuanya, pendidikannya, makannya, pakaiannya, kenyamanan rumahnya dan lain sebagainya. Kewajiban kita sebagai pimpinan rumah tangga. Tapi khusus di hari Asyura ditambahin. Biasa duit belanja sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu, ini hari Asyura tambahin dah, diluasin lagi. Jajan bocah biasanya sehari 20 ribu, hari Asyura tambahin 30 ribu, 40 ribu. Siapa orang yang meluaskan rezekinya terhadap keluarganya, wassa'allahu ala iyalihi fi sanatihi kulliha, Allah akan luaskan baginya lantaran dia melonggarkan rezekinya kepada keluarganya pada hari Asyura pada 1 tahun penuh insyaallah. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani hingga Imam Al-Baihaqi. Kata Sayyidina Sufyan bin Uyainah, jarrabna al-amala bihadzal hadits 50 sanatan aw 60 sanah fawajadnahu kadzalika. Imam Sufyan bin Uyainah mencoba ini selama 50 sampai 60 tahun, kemudian mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya dengan begitu banyak kemuliaan yang Allah telah berikan kepada kita, jangan ninggalin daripada hari Asyura ini. Jangan ninggalin keberkahan di bulan Muharram ini. Ibarat kaidah usuliyah begini, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Kalau nggak bisa dijalanin semuanya, jangan tinggalin semuanya. Yang kita bisa, sedekah, istighfar, salawat, azkar yang lainnya, maafin saudara kita, juga termasuk amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Muharram ini. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita, mudah-mudahan Allah berkahi rezeki kita, mudah-mudahan Allah panjangin umur kita, Allah sehatin badan kita, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bitilkan niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Amin. Silakan kalau ingin tanyakan. Orang-orang pada paham. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ilmu yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.